Selamat datang di Pemikul Podcast. Bukan. Kali ini saya menyasar di kontennya Premis. Kita kedatangan entitas lain di premis. Tapi masih bersama saya Ivan dan Saya Ivan. Ivan juga ya. Cuma ini dari dimensi lain. Gimana Ivan? Biasanya gimana sih kalau misalkan di Premis tuh biasanya ngasih tahu fun fact ya atau apa ya? Iya, kita biasanya bertukar cerita, bertukar pemikiran kan karena ini Oh iya. premis persepsi mistis. Jadi Persepsi mistis. lu pasti punya persepsi mistis sendiri, gue punya. Oke. Nah, sebelum memulai nih dari fun fact atau yang lain, persepsi mistis lu gimana nih, Ivan? Lu Gua apa yang lu lihat dari mistis tuh? Gua sih hiburan sih. Hiburan ya? Hiburan sih gua lihat. mistis. Ketawa lu lihat hantu ya? Bukan ketawa, takut mah mungkin Takut. takut ya kalau lihat mah. Cuman horor-hororan tuh sebatas di hiburan kalau di gua. Hiburan. Jadi kayak misalkan ada cerita-cerita serem, gua tuh menikmati ceritanya gitu. Tapi ada kalanya gua pernah lama takut nonton film horor. Kenapa tuh? Karena nggak usah masih merah ini mah. Karena gini, jadi gue dulu nonton film judulnya The Grudge, Ju-on gitu. Nah kan gue pikir kalau film tuh hantunya pasti keluarnya malam-malam kan. Betul. Keluarnya siang-siang. Lebih serem sih keluar siang ya. Iya, Karena makanya. kuat tuh berarti. Nah itu gue pertama kali nonton hantu dan jadinya takut tuh ya pada saat itu. Pada saat itu. Udah lama tuh masa. Udah SD Oh, apa lama TK banget sih kayaknya. itu mah. Itu tahun 2002 filmnya juga. Apa 2001 deh. Gitu. Tapi sebenarnya lu percaya nggak gitu? Atau karena itu hiburan jadi percaya nggak percaya atau sama sekali nggak percaya tuh? Gue tuh ada satu cerita, Bang. Jadi Apa kalau tuh? misalkan dibilang ya jadinya jatuhnya percaya nggak percaya. Jadi gini. Waktu 2 tahun lalu apa tahun lalu ya? Oh, 2 tahun lalu deh, bener 2 tahun lalu gua tuh ke rumah cewek gua nih. Pas baru mau masuk ke kamarnya, kok ke kamar? Apa itu? Ke kamarnya, sorry. Pas mau masuk ke rumahnya, Ini persepsinya lain ya guys. pas Bukan mau mistis. masuk ke rumahnya, bukan pas mau masuk ke rumahnya nih. Ya. Masuk ke rumahnya, tiba-tiba kayak ada angin gitu nabrak kan. Oh. Angin gitu, dar gitu. Ih, aneh banget nih. Tiba-tiba gede anginnya padahal di situ terlalu panas Ya, gitu. ruangan lagi ya. Ruangan, betul. Udah gitu besok paginya gua tuh ngerasa kayak aduh, kayak nggak fit ya, kayak mau sakit gitu. Oke. Akhirnya menjalani hari kerja, pas kerja tuh di jam 4 di jam-jam 4 sore tuh udah wah ini mah bener bakal sakit Terus pulangnya masih ke rumah cewek gua, abis gitu gua pulang gua berusaha untuk tidur, terus gua kayak ngelihat ada satu sosok gitu Pan, Sosok apa tuh? cewek tapi mukanya agak hancur gitu. Oke. Ya, ini mah mungkin halu demam gua pikir gitu kan. Terus besoknya gua sakit. Demam beneran tuh. Parah, Jadi agak demam parah. parah. Udah gitu ya udah, jadinya nggak bisa kemana-mana, istirahat. Nah besoknya sembuh tuh. Bu. Dah, gue seperti biasa kerja. Akhirnya ke rumah cewek gue lagi pulangnya. Gue tiap hari ke rumah cewek gue. Oke, informasi penting ya. Takutnya, kenapa sih ke rumah ceweknya mulu gitu? Emang ke kamar? Enggak, bukan yang tadi salah ngomong. Udah gitu, udah tuh biasa aja gitu segala macam. Gua pulang, cewek gua tuh tiba-tiba nge-fit call gua waktu di jam 1-an lah. Oke. Dia nelfon ketakutan, dia bilang, aduh tadi gua lihat ada cewek mukanya hancur. Hah, yang lu tuh. Iya, besoknya sakit. Nah, berarti emang di rumah itu tuh mungkin ya ada sosok yang itu dan kebetulan lu kayak ini siapa nih? Coba gitu masuk Iya, ya. iya. Ikut ke rumahnya dan jadi demam. Cuman kan percaya nggak percaya, karena itu pun gua belum ceritain ke cewek gua. Oh, jadi Jadi pas di telepon tuh tadi ada ngelihat cewek kayak gini bukan? Iya mukanya hancur gitu. Lah sama berarti. Gitu. jangan dia kena angin juga. waktu Kena itu. angin mungkin. Nah kalau kayak gitu gimana Ban? Emang apakah kalau misalkan gua lihat atau bersentuhan langsung tuh bisa jadi sakit atau gimana gitu?
Mungkin fun fact-nya gue lempar ke lu kali. Ada juga ya. Jadi sebenarnya ada yang general dulu awalnya. Itu tuh ada dua kemungkinan. Itu emang yang penunggu situ atau yang lewat. Oh, oke. Jadi bisa aja itu tadinya mau ngeganggu orang, misalnya orang lain, nggak kena. Kebetulan di rumah itu ada lo nih, target gampang misalnya. Jadi deh. Langsung kena gitu. Entah atau itu yang dari luar. Capek juga kali ya. Bisa jadi capek itu kan nurunin barrier yang sempat gua singgung ya. Bisa nurunin barrier atau sebelumnya ada hal yang misalkan dia nggak suka lu lakuin di salah satu tempat, akhirnya ngikut sampai situ. Oh, iya. Dan praknya ketika ini lagi lengah nih, set gitu. Okay. Jadi si angin tuh bukan pas dia masuk tapi kayak pertanda aja gitu. Cuma nandain ini ada yang jadi kayak angin berat gitu loh. Itu tuh cuma pertanda aja sebenarnya udah nepa lah istilahnya, udah nempel gitu loh, Bro. Iya. Itu sih kalau kata gua mah. Sebenarnya lucunya gini kan, gua tuh masih percaya nggak percaya, tapi ngalamin tuh lumayan ada banyak kan. Waktu kecil Hal-hal mistis ya. Hal mistis waktu kecil di rumah gua yang sebelum yang sekarang ada berapa kejadian ya. Mungkin kalau gua sendiri sih ada 3 kan. Oke. Yang pertama nih ya, gua kan selalu ditinggal di rumah sendirian tuh waktu kecil. Jadi nggak ada benar-benar nggak ada siapa-siapa. Udah gitu. Gue lagi nonton TV. Jadi keadaannya gue nonton TV di sini. Di sini tuh tembok TV, keluar tuh ke sini nih. Nah, belakang gue ada meja makan. Yang mana meja makan tuh berantakan kayak yang di rumah gue sekarang kayak gitu. Tapi mejanya beda aja. Berantakannya sama. Berantakannya sama. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Dar petir. Oke. Tiba-tiba ke kamar. Enggak ada. Kan masih SD, Pak. Belum ngerti. Oke, ini belum pacaran aja. Gue TK pacaran sih. Tapi anyway, si berantakan itu tuh kayak ada yang giniin, Ban. Wah gitu. Oke. Si meja udah ke tembok, diginiin set gitu. Terus gue liat ke belakang, meja tuh bersih, jadi bersih. Oke. Apakah dia nggak suka kali ya berantakan jadi gitu? Mungkin bisa jadi sih. Lantai saya yang jadi berantakan. Terus gue paniknya apa? Gue paniknya, wah gempa. Gue teriak ke depan, gempa. Mana gempa? Nggak ada kata tetangga. Terus apa ya? Terus kayak, oh ya udahlah masuk lagi, gue beresin. 1, kedua demam lagi, Pak. Demam lagi di kamar gue tuh gini. Jadi ada kasur, ada lemari. Kan lemari tuh belum sampai yang atas gitu, nggak nyampe atas kan. Nah di atas lemarinya tuh ada kayak sprayan yang ada plastiknya gitu loh, kayak belum dibuka. Oke. Masih ada space dikit. Gue demam, nggak bisa ngapa-ngapain, terus gue ngelamun ngeliatin itu. Ada kayaknya kuntilanak deh, lagi gini nih, posisinya tapi tiduran gini. Jadi Iya. di landscape Miring gitu ya jadinya. Wah, Landscape. itu gue serem banget tuh. Kaget lu. Kaget lah gue, langsung sembuh enggak. Tapi gue cuma nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak kestun gitu, Pan. Iya. Itu kedua. Yang ketiga, gue lagi buang air besar. Oke. Salah kabur tuh ya? Enggak. Belum beres. Belum beres. Gue buang. Oh ya, gue belum buang, buang air besar. Udah beres tuh, cuman si kotorannya belum ke flush bener-bener karena airnya habis. Jadi buat cebok doang tuh. Nah, di belakang rumah gue tuh harus ngambil ke sumur. Oke, jauh ya? Jauh. Nggak jauh. Di belakang. Harus keluar. Di belakang jadi si WC-nya tuh langsung ke belakang gitu, langsung ke daerah sumur. Oke. Cuman agak jalan dikit. Ada lagi, Pak, yang itu. Tapi portrait. Di sebelah sumur. Jadi anjing goblok. Kaget gue. Jadi kata lu mah itu sosok yang sama gitu? Kayaknya sih sosok yang sama. Karena rumahnya sama dong. Betul. Gue sih ngerasanya itu adalah sosok yang sama. Sosok yang sama ya. Kira-kira kenapa tuh sosok yang sama tuh? Kata lu tuh? Ya mungkin penunggu situ. Emang di rumah itu aja deh. Dan lucunya gini. 2 tahun kemudian lah mungkin rumah itu tuh dijual dan dibeli sama temennya nyokap gue. Oke. Udah dibeli, direnov lah. Makin jahil katanya hantunya.
Jadi kayak misalkan kan ada jadi lantai 2, jadi kayak ada naik turun tangga gitu. Pintu-pintu tuh dibantingin kadang-kadang. Mungkin malah jadi lebih kesal ya rumahnya direnov. Iya makanya. Nah itu kenapa Pan kalau misalkan kayak gitu? Itu lebih ke teritori aja sih ya. Mungkin dia lebih lama di situ. Ada hal-hal yang lu lakuin dia nggak suka. Misalkan lu ngocok di kamar gitu-gitu loh. Enggak, belum. Gua tuh terakhir di situ kelas 1 SD mungkin Pan. Belum atau kelas ngocok 2 SD belum ngocok. Belum ngocok. Ya ada beberapa hal yang mungkin dia nggak suka. Jadi sebenarnya gini loh, kita susah buat nentuin apa yang dia suka dan nggak suka bro. Karena beda. Maksudnya kan misalkan kata lu tanah kotor nggak? Kotor. Kalau menurut mereka tanah nggak kotor. Gitu loh. Jadi buat nentuin apa yang mereka suka dan nggak tuh kayak menurut mereka aja. Nggak bisa yang kita pakai nalar gitu loh. Iya. Nggak masuk akal gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin buat nyegahnya sih ada emang yang mungkin bukan yang aku ya, mungkin dia orang pintar atau apa, cuma bukan buat ngusir sekali lagi ya. Yang setahu saya itu diredam. Jadi dikecilin tingkahnya lah ya. Dikasih paham atau dikomunikasikan. Jadi dikasih kan, kagem. Paham. Untuk apa? Jadi kadang tuh gini, meskipun kita tahu apa yang misalkan kalau gua gini dia marah nih, tapi komunikasinya nggak nyambung nih. Gitu loh. Jadi sosok yang bisa ini tuh untuk penyalur aja. Lu maunya apa, dia maunya apa, kita cari jalan tengahnya. Begitu. Dan diredam ya, bukan diusir. Nggak bisa diusir soalnya ya. Diusir bukan karena kita, tapi dia yang mau. Dan antara bisa apa enggak itu loh. Kan dia juga mungkin terjebak di dimensi yang kita nggak tahu kan. Dan dia juga mungkin nggak mau. Iya, nggak mau di situ dan nggak bisa pergi. Ya udah. Siapa kita bisa ngebuka dimensi jadi dia bisa pergi kan? Gitu. Kalau kata gue ya, mungkin ada yang punya persepsi lain boleh di kolom komentar bisa ditulis aja ya. Terus gue mau nanya Ban. Boleh. Ini apa? Ini untuk apa? Ini nih. Ini untuk apa nih? Nah, ini kita ada lagi nih. Ini mungkin punya bentuk fisik tapi ada unsur mistisnya. Katanya tarot tuh bisa diisi. Nah ini tarot. Diisi yang kayak gitu-gitu ya? Bisa. Tapi maintenance-nya mungkin susah. Tapi punya kita. Jadi gini loh, lu udah punya dulu nih. Baru. Ya. Untuk yang dibacanya. Kenapa bisa ngebantu? Karena gini, misalkan gue punya sosok pelindung atau sosok astral gitulah ya. Gue kasih ke sini, kasih kepercayaan dia buat pesan. Lu mau baca, dia di samping lu. Kayak ngebisikinnya ke gue. Dia kayak nerawang lu, dia ngebantu gue baca ini secara teori, dia secara psikis lu gitu. Psikis lu dia baca, bisikin ke gue. Dia orang gini. Gitu. Terus ketika makin lu tegang dia kerasa ke dia gitu. Ini udah mau deket nih bos gitu. Bener nih lanjutin gitu. Kayak ada kerjasamanya juga ya. Makanya bukan diisi sembarang kayak misalkan, bukan sembarang juga ya kayak diisi yang langsung yang kuat itu. Diisi udang kayak dimsum diisi udang. Ada udang kedu kan? Ujang kedu. Bukan ya, jadi beda. Bukan. Iya oke. Tahu gua sih ya kalau misalkan ada yang persepsi lain juga nggak apa-apa. Ini mah kita nggak ada benar dan salah. Iya. Gitu ya, adanya ada dan tiada. Dan ini juga nggak 100% benar mungkin ya. Betul. Kita coba kali ya Pan ya. Boleh nih. Gue mau ini aja kayak tadi, masa depan, masa sekarang, masa lalu. Boleh. Oke ya. Jadi sedikit cerita ya. Base. Bener. Belum. Sedikit cerita. Base-nya baca tarot itu dari itu. Kita ada pilih 3 kartu. 3 kartu itu nanti akan jadi base-nya lu teh ini masa lalu lu, masa sekarang dan masa depan. Oke. Ini kita dulu belum kenal sebelumnya ya. Mau main sulap jadinya main biar sulap. Kayak orang lama-lama kayak itu loh. Gue nyari yang kira-kira kayak manggil gue. Boleh. Nah, katanya kalau misalkan lu mau ambil tarot nih, kayak ada satu kartu yang terang gitu loh. Misalkan lu mikirin masa lalu gue. Nanti ada satu yang terang, lu pengen aja ngambil itu. Ini terang nih? Ini kan lampu. Nggak semua mistis ya. Ini sih dari tadi. Ini ya? Kan sorry. Beda penglihatannya. Sama lu jadi nggak mistis bro. Nggak harus mistis.
Ini yang Saya infal ya. infak. Infal. Apa tuh infak? Gitu ya. Oke. Belum diarahin udah sendiri ya. Oh iya, iya. Jadi itu ada yang biasa, ada yang di